Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan minggu hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk di minggu sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Nah, apa sajakah itu akhlak terpuji dan apa sih akhlak terpuji itu? Bagaimanakah akhlak terpuji itu? Baik, lanjut. Nah, akhlak terpuji itu adalah suatu akhlak yang dimana akhlak kita itu harus dicontoh atau harus bisa untuk dicontoh untuk orang lain atau orang lain yang harus kita contoh itu akhlak yang baik gitu ya. Hal-hal yang baik gitu. Nah, di dalam akhlak terpuji ini terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama itu ada, yang kedua itu ada syaja'ah, yang ketiga itu ada ifah, yang keempat itu ada adalah. Oke, kita mulai dari hikmah. Ya. Hikmah. Di dalam hikmah itu ada pengertian hikmah, anjuran memiliki hikmah, keutamaan hikmah. Oke, kita lanjut ke pengertian. Nah, pengertian hikmah. Pengertian hikmah secara bahasa al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus. Pengertian pengetahuan, syafat, kenabian, keadilan, peribahasa. Nah, jadi hikmah itu ya. Jadi hikmah itu adalah suatu pendapat atau jadi kalau diistilahkan itu jadi kita itu seorang pemimpin itu harus memiliki apa namanya hikmah. Yang tadi dijelaskan bahwasanya hikmah itu adalah kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus. Nah, jadi seorang pemimpin atau kita itu sebagai manusia itu harus memiliki hal seperti itu ya. Harus memiliki kebijaksanaan, ya, pikiran yang bagus itu ya dan pengetahuan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam hikmah itu, di dalam pengertiannya itu ada menurut dua tafsiran. Yang pertama itu ada menurut Al-Maragi dalam tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Nah, sedangkan menurut Toha Cahya Omar, hikmah adalah kebijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir berusaha menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman. Nah, jadi apa namanya? Kalau menurut tadi Al-Maragi itu adalah suatu perkataan yang tegas atau suatu perkataan tadi itu pendapat yang bagus ya. Jadi perkataannya itu adalah suatu keadilan, suatu kebaikan, nah, seperti itu. Sedangkan menurut Toha Caca itu ya yang berarti meletakkan suatu jadi pikirannya itu bagus gitu ya pendapat tadi yang pendapat itu bagus peribahasanya gitu ya terus pengetahuannya sifatnya gitu. Nah kita lanjut lagi. Nah tadi di dalam hikmah itu ada juga anjuran memiliki hikmah jadi semua orang itu harus memiliki anjurannya ya jadi semua orang itu harus memiliki hikmah itu sendiri. Hikmah itu adalah setiap perkataan yang benar dan menyebabkan perbuatan yang benar. Hikmah ialah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh kebenaran dalam perbuatan dan perkataan, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya setelah seseorang mendapatkan hikmah, maka baginya wajib. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyampaikan atau mendapatkan sesuai dengan firman Allah. Di sini ada Quran surat Nahl ayat 125. Oke ya, Bapak bacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahu adzim. Yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajarilah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuknya. Jadi di dalam surat Quran surat An-Nahl ini bahwasanya ya menerangkan bahwa hikmah itu ya harus berada di dalam jalan yang benar ya. Jadi kalau misalkan ada yang berada di dalam jalan yang salah, maka kita wajib untuk membantahnya ya. Kita lanjut. Nah, keutamaan hikmah. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri ya, yang tinggi, memiliki percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan kebenaran ataupun keadilan. Jadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Ya, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensiarkan kebenaran dengan beramal ma'ruf nahi munkar. Yang kelima itu senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Yang keenam memiliki daya penalaran yang objektif dan otentik dalam sebuah bidang kehidupan. Nah, terus yang ketujuh, yang terakhir, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasul. Nah, jadi seperti itu ya. Itu bisa digali lagi nanti ya untuk di pertemuan yang akan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sejaah. Sejaah memiliki dua ya, pengertian sejaah, terus penerapan sejaah dalam kehidupan. Yang pertama itu ada pengertian sejaah. Secara etimologi, kata al-sejaah berarti berani, antonimnya ya dari kata aljab yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sajaan itu ya seorang pemimpin yang dimana dia itu berani untuk menanggung beban yang sangat berat gitu ya, seperti itu. Jadi kita juga pun harus berani yang menanggung beban berat apapun itu ya, maupun itu tugas kita atau pekerjaan atau mungkin kalau di dalam lingkungan sekolah itu ya tugas. Nah, tugas itu pun kita harus menanggungnya gitu walaupun berat gitu ya tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi harus dikerjain. Pokoknya harus dikerjakan. Hanya dalam kamus bahasa Arab, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau berani dalam mengerjakan sesuatu. Kita lanjut. Nah, penerapan sejarah dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu ya ada rasa takut kepada Allah. Itu sudah jelas. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, tidak ragu. Nah, tidak ragu-ragu berani dengan pertimbangan yang matang. Gitu ya. Tidak menomori tidak menomor satukan kekuatan materi ya. Tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Seperti penerapan kita dalam itu yang pertama itu kita benar ya, kita itu harus ada rasa takut kepada Allah gitu ya. Bagaimana tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak wajib untuk kita tiru atau tidak wajib untuk kita ikuti. Terus yang kedua, tadi lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi lebih mengutamakan akhiratnya. Ini seperti mengaji, terus salat 5 waktu ya dengan tepat, gitu ya, dan sebagainya yang berhubungan dengan akhirat. Memang akhirat itu lebih penting, tapi kita itu juga pun harus tahu bahwa kita itu berada di dunia yang dimana kita itu membutuhkan suatu apa namanya kebutuhan. Jadi jangan lupa juga untuk dunianya. Terus yang ketiga tadi itu tidak ragu-ragu dengan pertimbangan yang matang. Jadi kita itu sudah mempertimbangkan dengan matang dan kita itu tidak ragu. Nah, langsung saja seperti itu ya. Kita harus berani itu, apapun itu. Terus tidak menomori satukan kekuatan materi. Terus ada tawakal dan yakin dan akan pertolongan Allah. Seperti itu ya.